Indonesia itu mendapat kuota sekitar 221.000 jamaah. Assalamualaikum sahabat Healthies. Kita bertemu lagi di podcast Ngobras Batik. Ngobrol bareng Samudra, bahas asik tentang ilmu kesehatan. Nah, kali ini saya Dr. Rofiana yang bertugas di Rumah Sakit Ibu dan Anak Samudra Husada akan memandu podcast tentang haji ramah lansia. Baik sahabat Healthies, kali ini kita ditemani oleh narasumber kita Dr. Haji Tejo Katon SSI MBA MM. Nah, kali ini kita akan membahas seputar tentang haji ramah lansia. Mungkin bisa dijelaskan langsung oleh Dr. Tejo. Monggo Dr. Tejo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Rofiana Kumalasari atas waktunya. Pemirsa podcast Ngobras Batik yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan berusaha untuk mengupas sedikit tentang haji ramah lansia, di mana pemerintah Indonesia mengharapkan agar penyiapan pemberangkatan jamaah haji khususnya yang lansia itu benar-benar diperhatikan, sehingga pada musim ini itu Kementerian Agama berusaha untuk berkolaborasi dengan ahli geriatri, gitu Dok. Iya. Jadi nanti sebagai gambarannya Dok, kemungkinan jamaah haji pada tahun ini kebanyakan lansia, betul nggak Dok ya? Ya, seperti tadi saya sampaikan, pemirsa podcast ya. Jadi nah ini Dok, sebenarnya sahabat Healthies di podcast ini sebenarnya pengen tahu bagaimana cara menjaga kebugaran selama kita beribadah di Tanah Suci, mengingat nanti akan banyak sekali jamaah lansia yang akan ikut serta, sehingga yang kami butuhkan adalah tips-tips supaya tetap bugar dan insya Allah nanti pulang ke tanah air dengan selamat, gitu Dok. Sahabat podcast yang saya hormati, jadi sekarang sudah mulai dilakukan di Vaskes, di Puskesmas ya, yang namanya tes kebugaran jamaah haji, di mana itu diikuti ya baik yang lansia maupun tidak. Tes kebugaran ini itu untuk menilai apakah jamaah haji itu nanti mendapat predikat istitoah atau tidak, sehingga nanti kalau insya Allah jamaah haji itu mendapatkan predikat istitoah, nanti dia akan berangkat ke embarkasi mendapatkan SPMA, surat panggilan masuk asrama, dan insya Allah bisa berangkat ke Tanah Suci. Nah, lansia itu merupakan kondisi alamiah Dok. Jadi orang itu pasti akan menjadi lansia, mau tidak mau, suka nggak suka, orang itu akan menjadi lansia. Tapi bagaimana menjadi lansia yang sehat dan produktif, sehingga penyiapan diri itu bisa dilakukan, tadi sudah saya sampaikan, salah satunya dengan tes kebugaran. Itu kalau di Puskesmas itu dinamakan tes robot ya. Jadi jamaah haji lansia itu bisa menyiapkan diri dengan cara
setiap hari minimal melakukan aktivitas fisik 30 menit lah begitu, bisa dengan jalan kaki sambil ngobrol dengan pasangan hidupnya gitu, kemudian jalan cepat, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa haji itu adalah fisik ya, al-haju arafah, haji itu adalah arafah, sehingga fisik yang prima dan sehat itu sangat diharapkan, sangat dibutuhkan pada saat di Armusna. Kemudian yang kedua, setelah melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit, yang kedua itu dengan cara konsumsi sayur dan buah dok, terutama yang banyak mengandung kalsium. Kemudian yang ketiga itu selalu periksa baik monggo nanti bisa di Vaskes, bisa di puskesmas, bisa di dokter pribadi, bisa di rumah sakit, mungkin nanti bisa di rumah sakit Samudra Husada gini, di Posyandu dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kalau khusus untuk yang lansia itu selalu mengasah otak. Jadi karena kebanyakan lansia itu demensia, nanti di sana itu apalagi berkumpul jamaah haji yang banyak di waktu yang sama, di tempat yang sama, kecenderungan jamaah haji lansia itu bingung, cemas, apalagi dia itu kalau di rumah kan selalu tergantung pada keluarganya begitu, nanti di sana dia tergantung pada kelompoknya, sehingga akan merasa bersalah, mempunyai pikiran dia selalu merepotkan. Itu sehingga nanti dengan cara kita mengharapkan jamaah haji lansia itu untuk selalu mengasah otak, baik itu dengan hobinya atau bagaimana, insya Allah nanti kecemasan, demensia itu bisa diminimalkan begitu dok. Iya. Ya, ini tadi untuk persiapan stamina. Tentu saja kita nanti kalau ibadah haji menguras sekali staminanya ya dok ya. Nah, hal yang menarik dok, kita ini berbeda ya suhunya dengan di Arab. Nah, bagaimana cara mengatasinya supaya tidak kaget gitu dengan cuaca di sana yang mungkin kalau tidak salah nanti kita akan memasuki cuaca yang panas gitu ya dok. Kalau di sana bagaimana untuk mengatasinya? Makasih Dr. Rofiana. Memang jamaah haji tadi saya sampaikan ya pemirsa podcast, jamaah haji itu dibutuhkan fisik yang sehat dan prima gitu ya, sehingga apalagi nanti insya Allah ya lumayan panas, itu diharapkan sebelum berangkat itu jamaah haji terutama lansia itu melakukan yang namanya aklimatisasi. Aklimatisasi itu penyesuaian diri pada suhu. Nah, sehingga nanti pada saat di tanah suci lansia jamaah haji Indonesia itu sudah terbiasa dengan suhu di sana. Ya, contohnya misalkan jamaah haji yang kebetulan itu petani itu mungkin ke sawahnya ya agak siang dikit gitu. Jadi kalau ke pasar itu ya nanti cari tempat parkir yang jauh dan panas gitu. Jadi itu namanya aklimatisasi, sehingga jangan sampai malah cari yang tempat teduh, itu berarti tidak membiasakan diri untuk penyelesaian tubuh nanti di sana. Ya, dan yang perlu diingat dok, jadi nanti kalau di sana itu jangan sampai jamaah haji itu males untuk minum gitu ya. Jadi di sana itu monggo nanti jamaah haji selalu minum minimal ya 2 liter atau 8 gelas begitu, atau selalu menyiapkan minuman di samping dia. Baik itu dalam posisi tidur, nanti begitu bangun langsung minum, atau ya pokoknya selalu tersedia minuman yang supaya dia tidak terkena dehidrasi begitu dok. Tapi begini dok, kebetulan itu banyak sekali yang berpendapat sendiri ini. Kebanyakan jamaah itu takut minum dok, supaya takut kalau beser, karena kalau sudah sampai ke masjid itu di dalam masjid
kamar mandi itu terlalu jauh, jadi takut untuk merepotkan temannya waktu kita bareng-bareng di masjid begitu dok. Gimana caranya untuk mengatasi? Gini, jadi tips yang pertama itu yang harus selalu diingat jemaah haji, baik ini yang lansia maupun tidak, itu pertama kali mendarat di tanah suci itu yang dilakukan adalah gerakan minum bersama. Nah itu yang kadang tidak dilakukan karena mungkin lupa atau gimana, sehingga pada kesempatan ini saya juga menyarankan atau menghimbau pada teman-teman petugas nanti yang mendampingi jamaah haji itu mempunyai inovasi, mempunyai tanggap kondisi, sehingga pada saat landing di tanah suci itu jamaah haji dikumpulkan pada suatu tempat begitu, kemudian dilakukan minum bersama. Karena inovasi mempunyai tanggap kondisi, sehingga pada perjalanan Indonesia ke tanah suci itu sekitar mungkin ya 8, 9, 10 jam, itu pasti tubuh itu mengalami dehidrasi, sehingga pada saat nanti landing kalau dilakukan gerakan minum bersama itu mau tidak mau, suka nggak suka, jamaah haji itu sudah melakukan minum, insya Allah bisa mengatasi dehidrasi. Kalau masalah nanti itu nyun sewu tadi beser atau gimana, nggak usah takut ya. Jadi jangan sampai jamaah haji itu punya pikiran takut kencing, takut beser, karena lebih baik jangan sampai terkena namanya dehidrasi. Nanti jamaah haji juga bisa untuk analisa diri, sering-sering melihat warna kuning pipisnya dok. Kalau nanti pipisnya itu sudah kuning, itu berarti dia dehidrasi, sehingga harus segera untuk melakukan minum. Apalagi nanti biasanya jamaah haji itu disertai dengan oralit. Nah, di sana oralit itu bukan untuk diare saja, tapi untuk mengatasi dehidrasi, begitu dok. Iya, jadi nanti jamaah membawa oralit supaya nanti mengganti elektrolit karena di sana suhunya tinggi ya dok. Ya, betul sekali. Iya. Nah saya itu tergelitik dok, ramah lansia. Ramah lansia itu maksudnya bagaimana dok? Ya, ramah lansia itu maksudnya jamaah haji yang lansia itu bisa tertangani dengan baik, sehingga jamaah haji itu merasa nyaman, aman, bisa menjalankan rukun wajib hajinya dengan bagus, sehingga tidak merasa terkucilkan, tidak merasa terasingkan, merasa yaitu tadi nyaman, aman, kemudian bisa beribadah dengan baik begitu. Jadi nanti pemerintah sudah menyiapkan petugas-petugasnya melayani yang mungkin mayoritas jamaah kita adalah jamaah lansia gitu ya dok ya? Ya, insya Allah. Makanya tadi saya sampaikan bahwa Kementerian Agama berkolaborasi dengan ahli geriatri. Insya Allah ahli geriatri adalah yang di bidangnya untuk menangani saudara-saudara kita yang lansia gitu dok. Ya. Jadi nanti insya Allah semua jamaah Indonesia bisa melakukan menjalankan ibadah haji dengan nyaman ya dok ya? Insya Allah. Insya Allah. Mungkin ada tambahan lagi dok, pertanyaan untuk masalah makanan dok. Bagaimana caranya supaya tidak ada gangguan pencernaan, karena yang saya tahu ya dok, di sana itu bumbunya itu terlalu terlalu rempah-rempah begitu dok. Bagaimana dok untuk mengatasi supaya pencernaan itu tidak terganggu begitu? Yang jelas itu nanti jamaah haji ya, nanti kalau sudah disediakan makanan di sana harus segera dimakan gitu ya. Jadi jangan sampai menunggu sampai basi, karena memang penyediaan di sana itu kan pakai ditutup dengan yang panas sehingga nanti bisa cepat basinya. Nah, apalagi kalau jamaah haji lansia ini kadang dia itu lupa makan gitu ya, sehingga kalau lupa makan itu kan nanti akan terjadi hipoglikemi, sehingga nanti mungkin ibadahnya terganggu dan sebagainya. Dan insya Allah pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan makanan-makanan yang
asli Indonesia itu dengan koki Indonesia, insya Allah sesuai selera Indonesia, sesuai perut Indonesia, jadi insya Allah tidak akan terjadi yang Dr. Rofiana khawatirkan tadi. Jadi ibu bapak jamaah haji, terutama yang lansia, nanti nggak usah khawatir, yang disediakan langsung dimakan saja tanpa menunggu, nanti tidak basi. Biar punya stamina yang sehat dan prima, khususnya nanti pada saat menghadapi Armina, Musdalifah dan Mina. Begitu, Dok. Iya, jadi jamaah haji sekarang tidak usah khawatir ya, Dok, ya. Semua selera Indonesia. Insya Allah. Gitu, baik, dari tadi kita membahas tentang persiapan para jamaah haji, gitu, Dok. Ya. Nah, ini Dr. Tejo ini adalah ketua FK APHI, Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia. Nah, bagaimana, Dok, untuk tips bagi petugas haji yang nanti akan mendampingi para jemaah haji, terutama banyak banget nanti mungkin yang lansia, Dok, bagaimana tips-tipsnya supaya para jemaah ini juga bisa menjalankan ibadahnya dengan lancar, kemudian petugas hajinya juga tidak kesulitan untuk menghadapi mungkin ada masalah. Jadi sebelum ada masalah bisa dicegah, begitu, Dok. Ini berarti tips buat petugas haji, ya? Jadi saya tambahi tadi, saya itu ketua Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia wilayah DIY, Dok. Jadi gitu. Jadi kalau tips untuk petugas haji itu, yang pertama, petugas haji itu harus mengetahui kriteria, sifat, apapun tentang jamaah yang dibawanya, jamaah yang akan menjadi tanggung jawabnya, sehingga insya Allah nanti dari itu kan berawal dari adanya pembinaan pra-embarkasi, kemudian nanti di embarkasi dan di pesawat sampai di Madinah maupun di Mekah, itu nanti kan tergantung jamaah haji itu kloter mana, kloter gelombang 1 atau gelombang 2. Kalau gelombang 1 itu nanti di Jeddah, di Madinah dulu kalau gelombang 1, kemudian kalau gelombang 2 itu langsung ke Mekah, sehingga itu akan disampaikan dan diharapkan petugas haji itu sudah istilahnya sebagai rujukan jamaah hajinya, sehingga nanti saya mengharapkan petugas haji ya belajar yang banyak, belajar baik itu tentang kesehatan maupun rukun wajibnya haji, karena nanti di sana itu jamaah itu akan dia tidak akan melihat itu petugas kesehatan, apakah itu petugas bimbingan ibadah, nanti akan ditanya. Di sana itu banyak, Dok, yang petugas bimbingan ibadah ya disuruh Nancy dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang itu zamannya sudah modern, sudah digitalisasi, sehingga sekarang kan bisa ya dibuat semacam seperti grup WA itu, jadi petugas haji itu bisa share info-info update, kemudian pengetahuan dia tentang apa yang harus dilakukan jamaah haji, apa yang tidak boleh dan sebagainya. Dan grup WA itu juga sangat berguna sekali, Dok, di sana nanti jika terjadi jamaah haji yang hilang gitu ya. Jadi jamaah haji yang hilang itu kemarin saya sarankan bahwa jamaah haji itu share lokasi. Nah, jadi nanti sekarang kan jamaah haji itu insya Allah diharapkan untuk bawa HP ya. Jadi nanti kalau di sana, tapi mudah-mudahan tidak, terpaksanya itu tersesat atau hilang, jamaah haji itu standby di situ, tinggal share log, nanti kita petugas yang mendatangi, sehingga jangan sampai nanti apalagi jamaah haji yang lansia bingung karena di sana nanti bahasanya juga bingung dan sebagainya. Sehingga mulai sekarang monggo para petugas haji bisa memberi edukasi pada jamaah haji bagaimana cara menge-share
titik lokasi, kemudian bagaimana caranya untuk menggunakan toilet di pesawat, kan itu ada videonya dok. Kemudian bagaimana caranya membuka pintu hotel, karena lansia itu pakai pintu yang itu juga nggak akan bisa gitu. Jadi itu pun perlu edukasi, bagaimana caranya naik lift, ya begitu ya, antri di lift, karena banyak sekali lansia itu yang berebutan dan sebagainya. Itu edukasi yang kami harapkan para petugas haji itu sudah melakukan itu, mengedukasi jamaah haji itu pada saat sebelum pemberangkatan. Jadi pra-embakasi nanti biasanya itu di KUA, di puskesmas itu dilakukan itu semuanya dok. Jadinya jamaah haji merasa nyaman. Tagline kita haji ramah lansia begitu. Ya, jadi sebenarnya untuk mencegah supaya tidak terjadi masalah dok adalah terbentuknya komunikasi antara jamaah dengan petugas ya dok ya. Nah mungkin bagi bapak ibu yang terjadwal untuk berangkat haji bisa persiapan nih pemeriksaan kesehatan di rumah sakit ibu dan anak. Yang tadi Dr. Tejo juga sudah matur bahwa sebelum pemberangkatan ada tes, kenapa dok tadi? Kebugaran ya, ada tes lab juga ya dok ya. Ya, itu yang menentukan apakah jamaah istitoah atau bukan gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh memeriksakan ke lab RSIA Samudra Husada gitu ya dok. Dan mungkin ada saran dan tips dari Dr. Tejo untuk jamaah maupun petugas tentang keberangkatan ibadah haji pada tahun ini dok, monggo. Jamaah haji yang saya hormati, sudah disebutkan kalau nggak salah itu di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 ya. Di situ tuh intinya jamaah haji itu diminta untuk mandiri dok. Jadi arti mandiri itu tidak ketergantungan. Apalagi sekarang itu nanti banyak jamaah haji yang lansia. Kita akan tadi saya sampaikan bagaimana kita itu bekerja sama dengan ahli geriatri sehingga diusahakan jamaah haji lansia itu tidak mempunyai rasa ketergantungan, apalagi ketergantungan pada petugas. Petugas satu itu mengawal sekitar 300 jamaah sehingga tidak akan mungkin kalau dia itu fokus pada satu orang. Makanya dalam undang-undang itu disebutkan jamaah haji itu mandiri dan punyai kuat gitu, tangguh. Nah makanya monggo nanti seperti yang disampaikan Dr. Rofi tadi, silahkan ibu bapak jamaah haji yang nanti sudah dipilih Allah untuk tamunya ke sana, silahkan monggo nanti memeriksakan diri ya, bisa secara kelompok ataupun secara mandiri pribadi, karena memang yang dipentingkan itu adalah istitoah dok. Istitoah itu sebenarnya yang bisa mengukur adalah diri sendiri. Saya istitoah enggak untuk berangkat ke tanah suci atau tidak, karena banyak orang juga menipu diri sendiri, sebenarnya dia itu tidak istitoah tapi mengaku-ngaku istitoah. Makanya mudah-mudahan nanti pemirsa podcast yang menyaksikan atau yang mengikuti acara ini nanti bisa introspeksi diri, saya harus periksa diri mandiri, apalagi nanti ada sesuatu yang error pada diri saya misalkan, kita masih punya waktu untuk memanajemen kesehatan kita 2 bulan. Insya Allah berangkat semua dan mabrur. Amin. Terutama untuk ini ya dok ya, untuk para jamaah haji yang mempunyai penyakit degeneratif seperti hipertensi dan gula darah ya dok ya. Jadi harus terkondisi secara stabil gitu ya dok. Yes. Jadi harus sering-sering untuk kontrol ke rumah sakit atau dokter yang
merawatnya. Gitu ya dok ya? Ya, untuk jemaah haji yang kebetulan nyun sewu ada hipertensi dan diabetes, monggo nanti bisa ke dokter keluarganya atau ke vaskes, nanti bisa minta obat untuk 1 bulan dok. Jadi nanti untuk obat selama di Tanah Suci begitu. Jadi jangan lupa untuk melaporkan kepada dokter keluarganya untuk keberangkatan hajinya supaya Ya, itu bisa mendapatkan obat penuh ya dok ya. Iya. Kemudian untuk tips bagi tenaga pendamping haji nanti dok, kan kebanyakan mungkin ada yang baru pertama kali beliau berangkat atau mungkin juga banyak sekali yang sudah pernah untuk mendampingi jamaah haji. Nah ini terutama untuk yang baru pertama kali dok, bagaimana tipsnya supaya bisa menjalankan tugasnya dengan lancar, dengan baik dan bisa melayani para jamaah haji dengan baik dok. Ya intinya itu kalau kita itu mau berusaha insya Allah bisa gitu ya. Jadi sekarang itu kita bisa belajar dari manapun, dari internet, dari buku, dari kajian-kajian. Jadi jangan malas gitu loh ya. Malaisa lil insan illa masa. Jadi manusia itu akan diberikan apa yang dia usahakan. Kalau dia banyak belajar ya insya Allah dapat ilmu gitu. Jadi monggo juga bisa nanti nyun sewu ya, sambil promosi bisa mengikuti video YouTube saya. Nanti itu lengkap bagaimana tips kesehatan pra-embarkasi, kemudian di embarkasi, di pesawat, di Mekah, Madinah, Al-Musnah, saat pulang gitu juga monggo nanti halal, monggo silahkan nanti bisa mengikuti di situ dan bisa tanya di komen nanti, insya Allah nanti bisa langsung saya jawab. Jadi itu tadi ya, intinya jangan malas untuk belajar gitu. Jadi belajar dan mengikuti info yang terupdate begitu dok. Ya. Dokter Tejo ini di samping mempunyai channel YouTube, beliau juga menulis buku tentang apa ya dok ya, untuk tenaga pendamping haji ya dok ya? Apa ya, judulnya dok? Ya itu buku itu saya tulis waktu saya tugas tahun 2019 dok. Jadi itu buku yang mengupas tentang sebelum keberangkatan sampai pulang lagi ke Indonesia. Ya alhamdulillah jamaah saya dulu berangkat utuh, pulang utuh dok. Jadi monggo nanti kalau pemirsa mau pengen buku itu nanti bisa sini. Judulnya apa ya dok ya? Apa itu kalau nggak salah itu bagaimana kita itu sebagai tamu Allah dan bagaimana kita melayani tamu Allah. Jadi memang buku itu bisa untuk petugas haji, bisa juga untuk jamaah haji gitu. Matur nuwun dok untuk beberapa tips dan masukan, banyak sekali ilmu yang kita dapat. Semoga bermanfaat buat para jamaah haji yang insya Allah akan berangkat tahun ini dan semoga lolos istitoahnya ya dok. Amin, ya supaya bisa berangkat dengan lancar dan kembali dengan keadaan yang sehat pula. Dan semoga para jamaah haji pada tahun ini bisa mendapatkan haji yang mabrur. Amin. 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 Oke pemirsa, podcast Ngobras Batik hari ini kita sudah membahas tentang bagaimana tips haji ramah lansia. Nah, nantikan judul-judul podcast yang menarik dari Ngobras Batik, persembahan dari RSIA Samudra Husada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.